kembali di Speak Bola Biar Klik. Saya sengaja opening hari ini karena saya benar-benar ingin menyambut kembalinya Lord Cipeng. Lord Doto, mereka air batin ya, air batin kita. Udah 2 bulan loh. Sang petualang akhirnya kembali lagi. Setelah melanglang buana. Satu-satunya orang yang 3 minggu lebih di Inggris tuh. Keren. Orang Sleman nggak ada yang 3 minggu lebih. Kamu? Loh, siapa tahu kerja di sana? Nggak ada. 3,5. Nggak ada. 3,5 minggu. Udah harus sebulan coy, mulai. Gila. Ini dia mulai karena katanya saya harus kembali bekerja lagi untuk nonton bola lagi. Itu bener. Hidup untuk menonton sepak bola. Benar. Dedikasi itu, dedikasi. Dedikasi. Berarti 3 minggu lebih itu berapa kota yang kamu kunjungi, Dok, di Inggris? London tuh ada gede, utara, selatan, barat, timur aku belum. Oke. Terus Liverpool, Manchester, Greater Manchester. Iya. Terus Nottingham, Oke. Preston. Oke. Terus ada lagi Scotland. Ah, dari semua yang kamu sebut itu daerah mana yang paling terpencil? Paling terpencil. Iya, dibandingin dari 6 itu, yang paling terpencil, yang paling desa. Paling desa. Yo paling desa jelas Edinburgh, cuman karena di ibu kota, karena paling utara. Cuman paling aku jujur bosen tuh di Manchester sama Liverpool. Oh, tapi di sana orang beli pakai pound sterling kan? Oh, Iya. Walaupun orang desa. Orang desa. Aku lagi nyampe. Udah kita. Maksudnya gimana nih? Maksudnya gini. Lah mata uangnya kayak man pound. Ya gak ada yang pakai dolar di sana. Iya. Pakainya pound sterling. Tapi orang desa. Itu Orang bener. desa. Iya. Orang desanya sana pakainya Air Max 95. Nah, Ya udahlah kita bahas langsung semuanya di bedah sampai clear. Dari Aku baru nyampe itu tadi. Dok, dari episode sebelumnya kita udah punya Mukti udah menjadi salah satu host yang transisi bagus. iya. Bridging-nya bagus. Dia mengecap dirinya sebagai Master of Public Speaking. Masuk. Tanpa ini. Dari Kalian kali. tanpa baca, tanpa baca. apapun, dia sudah bisa membridging apapun yes. dengan sangat Coba halus. kita coba dari sekarang. Ini kita lagi ngomong coba, ini, masukin ke yang ada di pointers itu. Oke, gimana? Kan kita lagi ngomongin desa. Desa. Ya kan? Desa. Oke. Oke. Gimana nih, Muk? Di desa-desa di Inggris ternyata pakai pound sterling nih. Di desa-desa itu orang tuh suka banget dengan perayaan-perayaan. Betul. Seperti di tempat kita di Jogja kan ada grebek, Iya. ada pasar malam. Begitu Iya. juga perayaan di Arsenal. Ya tapi London itu kemarin pas aku kaget tuh memang ya ampun aku perayaan Arsenal. Tapi di London itu ternyata memang mayoritas pecinta bola ya aku tahu. Jadi ketika kemarin Arsenal juara itu sudah ditebak semua toko-toko akan merayakan itu semua. Oh, udah mempersiapkan. Udah mempersiapkan dan memang mayoritas London setahu tuh dukungnya memang Arsenal. Ya, kita mengucapkan selamat kepada Arsenal. Arsenal luar biasa. Selamat. Meriam London akhirnya memuntahkan lahar panas lagi. 22 tahun. Luar biasa. Maklum ya Nora ya 22 tahun. Gak apa-apa. Wajar itu. Ini tinggal satu, Liga Champion. Ah berat. Juara. Bisa, itu bisa. Bahkan tahun depan kalau gua. Enggak, tahun depan Liverpool soalnya, tahun ini kali ya. Dia tetap harus Jangan dari perempat final, semifinal, tahun ini final, tahun depan baru juaranya gitu. Enggak, tahun ini kalian juara, tahun depan saya. Kan ini bukan KPR, Pak, masalahnya. Tapi Pak, ini adalah tahunnya Arsenal. Arsenal bakal dapat double winner untuk yang pertama dan ya nanti mungkin berapa tahun lagi gitu. Tapi tahun ini kalau mau juara ini tahunnya. Tapi kalian lihat tanda-tandanya kan? Cipeng ke Emirates, Tio pakai baju Arsenal. Itu tanda-tandanya. Itu tanda-tanda tahun ini kenapa tahun ini bisa juara. Tapi itu kayak Emirates tuh benar-benar pengen tahu vibe-nya apakah mirip sama yang di medsos-medsos. Ternyata beda. Di sana tuh memang
normalnya orang nonton tidak ada yang kayak Lu di mana nontonnya? di North Bank lo. North Bank. Di North Bank lo, bareng sama kan North Bank itu kalau katanya Jerry yang fans Arsenal Iya. itu di sana semua Iya. nonton Clock End kan. Clock End, ya. Nah, nonton situ memang mereka tuh pulang kerja nonton, memang habitnya kayak gitu. Pas Orang-orang lawan Newcastle. asli. Kan London situ. kantor perkotaan, Ya, udah karena sama kabupaten. perkotaan. Tapi memang di mereka itu terus turunnya di Holloway Road kan. Ya. Wah itu memang ngeri sih. Terus semua ngerayain semi London. Cuman kalau pas kita ke London Barat yang di Chelsea, vibe-nya agak beda. Rumahnya lebih gede-gede. Iya. Oh, Cuma berarti dia nggak kayak digebukin orang waktu di MU, harusnya digebukin di Old Trafford. Nyaris coy, nyaris. Gila itu gue lihat bacanya sih gila itu. Dia ngasih lihat video Pak Vincent. Dia diinterogasi. Diinterogasi, ada videonya aku. Untung Instagram lu tuh isinya nggak yang itu ya. Aku bilang aku pendukung AC Milan. ini belum pernah aku share di Twitter. Belum pernah share di Twitter. Seorang Cipek ada takutnya juga berarti ya. Pak, di sana tuh fans Manchester United itu pokoknya udah diwanti-wanti sama teman-teman. Jangan pernah bilang MU. Di sana tuh nggak suka dibilang United atau MU. Harus Man United. Oh, harus komplit. Kalau kamu bilang MU, bukan orang sini kamu, dukung mana kamu? Terus dibilang bahwa kalau nonton away itu sulit. Pasti akan ditanya-tanya. Tas dititipin, harus pakai yang transparan. Terus habis itu nggak boleh pakai jersinya karena takut selek karena Liverpool Manchester United itu parah di sana. Nah terus akhirnya kalau nonton away itu syaratnya Liverpool banyak banget. Mukanya kelihatan. Terus pernah nonton away dulu 5 kali sebelumnya atau home dulu. Kalau nonton Liverpool di Liverpool atau Pas derby, kalau pas Liverpool itu derby. nggak apa-apa, Oh. tapi pas derby ini bahaya. Nah terus akhirnya pas lihat langsung derby adu banter ceng-cengannya tuh nggak ngejek klub, ngejek kota pak. Oh iya. Nah itulah yang aku. Apa contohnya? Kota lu bawa pesing. Nah, ini contoh ya, Iya, tapi iya, kan disensor kan. Iya, iya. Contoh si tiba-tiba pada waktu gilanya itu. Pada waktu Manchester United itu kalau masuk kan ada lagunya ya. Iya. Apa ya? United Road atau apa? Ya, itu. take me home United Road to the place. Liverpool tuh ngomong Manchester is full of Itu terus dibalas sama kan ini way itu ya terus habis itu nyopot celana segini wah itu kayak wah gini amat ya perasaan di TV nggak kayak gini nah terus kan aku udah plaster ternyata aku duduk di tribun Sir Bobby Charlton tuh kok kayaknya nggak nyaman. Wah, shit ini hooligan semua. Yang turis tuh di depan. Belakang tuh hooligan. Wah, ini kalau buka HP ketahuan. Nah, gak buka. Mati cunang ngegolin. Aku duduk, istriku kerka, bukaku serep sampingku. Why you don't celebrate? Anjing lu. Wah, tuh ada itu ya. Tak kasih nanti ke timnya videonya. Why don't celebrate? I fokus konten kreator. Oh, kamu dukung apa? Milan. Harusnya lu kasih lihat video yang di Untungnya Man United. aku tuh sempat foto bareng sama Sturridge kan. Untungnya tuh di bawah. Aku di WC tak archive. Tapi kan kelihatannya kamu konten kreator. Wah, you are celebrity ya. Terus kan lihat kan followernya. Ini kontenku kemarin di AC Milan. Oh, kamu dukung? Iya. Ya, kita historical. Menurut kamu prediksi berapa? Ya, 3-1. Tapi kan ini dong, lu harusnya kasih lihat yang Man United Indonesia yang pakai suara lu. Kan ada kontennya yang pakai suara lu kan. Enggak. Udah gak kepikiran apa-apa itu. Nah, tapi kalau yang di Arsenal itu karena di Arsenal itu aku North Bank tapi belakang. Nah, itu sama pekerja-pekerja di Kantoran. dan kantor dan mereka memang se-addicted itu sama Arsenal, memang se-addicted itu. Mereka tuh cuma benci sama Spurs, sisanya santai-santai aja. Iya, emang. Dan mereka tuh sejengkel itu sama Spurs. Makanya gue bingung kok bisa ada fans satu kota yang bisa ngebelain klub rivalnya. rival kotanya. Itu cuma di sini. Cuma di Di sini. sana nggak ada. Bayangin loh. Di sana tuh kalau Dia lebih memilih mendukung Manchester City atau Everton demi Arsenal nggak menang. Enggak, aku Itu enggak. aneh. Itu di sana enggak. Di sana tuh enggak ada. Jadi di sana kalau ditanya pas survei media ya, mereka tuh enggak masalah Arsenal juara. Karena bagi mereka tuh layak karena udah lama banget. Tapi dan sekarang kalau ditanya lagi, ini kan Arsenal UCL. Ya. Itu yang nggak mau Arsenal juara UCL kalau di sana rata-rata itu mayoritas cuma Spurs sama Chelsea. Karena London. Kalau sisa-sisanya tuh nggak masalah. Jadi bubble-nya tuh cuma ada di medsosnya kita doang kayaknya. Iya. Ya udah silakan ya saya pikir dulu ya. Sama kasih ya. Sama Ini ikut parade London. Enggak. Gua tiba-tiba udah di sono. Soalnya terakhir gua kesini ada yang janji mau bikin video
Terus minta maaf ke Mikel Arteta. Sosiastin. Kan dia pas Sosiastin. lain sama Pas episode sama Pak Vincent, Vincent, dia ngomong tetap nggak percaya Arteta. kalau ini dia minta Mau bikin minta video. maaf. Bikin video. Ketemu sama aku besok. Kenapa? Iya, aku bilang. dia kemarin ngucapin selamat untuk Arsenal tapi dia tetap Arteta out. Iya, Iya. gua kan nggak Kalau juara UCL gimana tuh? Nah, Ya kan gua Ya dia tetap pokoknya dia nggak suka. dia tuh apa namanya PD-nya Arsenal juara UCL enggak Liga Inggris. Ya, karena dia berangkat kan bang. Enggak, kan Nggak kerja jadi? sama saya di Jakarta. Dia bisa konten sama saya. Dia itu kemarin omongannya kalau kalian nonton kontennya Box to Box di awal tuh ada tuh dia ngomong, itu Arsenal bisa juara karena City-nya lagi jelek. Ini City lagi jelek aja bisa nyalain urutan yang lain. 2 Itu gitu. kalau enggak, saya enggak ikut-ikut. Saya juga kayak terus langsung gue gini, cie juara dia. Tapi mukanya happy gitu. Tapi memang jujur saja di luar fans Arsenal sendiri ya, Ya. hampir semua pendukung sepak bola di Indonesia ya, itu kayak happy aja ketika Arsenal juara. Ya, kalau aku ya. Di luar pendukung klub-klub Liga Inggris ya, Ya. itu kayak pendukung klub-klub lain tuh kayak kita happy aja tuh kayak histori yang dulu pernah dibuat sama Arsene Wenger tuh kayak balik lagi nih di tahun ini. Karena gini, mereka 22 tahun tidak juara. Terus kalau kalian lihat ada salah satu konten kita Mariza itu yang dia Gunners Wave. Dia itu terakhir kali gue pas nonton kontennya gue terharu karena terakhir kali juara dia merayakan sama bapaknya. Oh yang tua itu ya. Enggak yang cewek, dia Oh, konten cewek, cewek. ya. Oh, iya, iya, Terus iya, sekarang iya. dia merayakan dia taruh lagi. Apa? Dia merayakan sama ibunya dia nangis, dia bilang kayak bapak nggak ada di sini nih. yang Iya, merayakan." harusnya Bapak bakal seneng nih. Jadi kan sepak bola lebih dari segalanya. Maksudnya kalau Ya, di Arsenal juara ya Bener. gila lo berkali-kali cuy urutan 2 lewat. Bahkan teman kita stand up comedian Benny aja nge-tweet nangis katanya. Itu yang sebenarnya bikin risih menurut gue. Bayangin. Saya kira serius nih. Iya, tapi Tapi dia nangis beneran dong. Tapi Benny dengan Emang muka Benny seperti fans itu. Arsenal. Arsenal dan Inter dia itu. Iya, Dan bener gak sih, banyak fans, aku tuh gak tahu teman-temanku tuh fans Arsenal sampai pas juara mereka tuh ngepost. Banyak. Ternyata tuh banyak yang silent radar Banyak yang ternyata. nangis. Banyak Kok, banget. kok kamu baru ngaku, saya sudah terbiasa dibully, jadi takut percaya. Sama kayak waktu Man United dibully mulu, itu hilang tuh fansnya. Terus ketika mereka udah legowo, aku mah gak hilang. Aku mah gak hilang. Mana ada hilang, kalah aja mereka begitu apalagi menang. Itu habit dok ya. Habit. Lihat juara 3, trending kemarin. Baru juara 3 udah trending. Ini kalau Manchester United MU yang juara IPL, itu down kayaknya Instagram. Down Instagram. Saking banyaknya orang nge-tweet. Tweet MU tuh. Itu di Manchester semua PNS libur hari itu. Karena saking mau Libur nasional. Libur Libur nasional. nasional. Bayangin kalau MU tuh besok juara IPL, itu down semua medsos. Kayaknya sulit ya. Yang itu masih jauh. Tapi siapa yang tahu? Siapa yang tahu, Bang? Setiap musim itu nanti ada perubahan Enggak. Saya tahu tim saya seperti apa. Seri bakal diperpanjang berarti. Udah. Kemudian diperpanjang. udah dikasih kontrak 2+1. Oke. Apa tuh 2+1? 2 tahun Perpanjang. KPR. LPDP kan kontraknya 2+1. 2+1. Kayak misalnya 2 tahun terus bisa ada opsi perpanjangan satu tahun kontrak. Oh. Kan mereka nggak mau langsung panjang kayak Ole Gunnar Solskjaer kan. Oh, takut kayak oleh-oleh. Trauma banyak. Tapi Dokter Tira selama maraton nonton sepak bola di Inggris, total ada berapa pertandingan dok yang ditonton? Sebenarnya totalnya itu 1 non-bar di pub. Ada tapi nonton seru di tuh ya. pub. Ada, Seru ya? serem. Terus yang 3 lainnya tuh Langsung stadion? Nonton langsung. Jadi Kenapa nonton. di pub? Jadi katanya banyak warlock itu yang sudah nggak kebagian tiket. Oh. Mereka lebih nontonnya tuh di pub. Bareng. Dan ini gapnya, makanya buat teman-teman harus tahu sebenarnya warlocknya di Inggris tuh agak kesel sama turis-turis karena mereka menyalahkan gara-gara kita tuh harga tiket resellernya jadi mahal. Jadi mahal. Jadi akhirnya mereka lebih memilih nonton di pub. Ya. Nah itu pas yang Liverpool lawan Palace. Ya. Nah itu tepat sebelum Arsenal lawan Newcastle. Ya. Itu nonton di pub deket Chinatown. Habis itu langsung setelah 2-0 tuh jalan ke Milihnya Chinatown. Jadi kayak Paling aman. pulang aja, paling aman. paling aman. Paling aman Bang. Paling kocak. Oh wong Cina gitu. Tapi disuruh bahasa Mandarin nggak bisa. Nggak kan, bisa. ya? Jadi Nio Sanse, hai. Nio. Sese aman. Tapi orang Cina semua isinya dok. Ya enggak, tapi aku kan jadi warlock kan, karena kan itu London, Arsenal mau main. Terus aku nonton Liverpool Palace, jadi dikiranya turis lah. Jadi mereka masih maklum, tapi pakai jersey-nya netral, nggak pakai jersey. Nah, habis itu nonton Arsenal Newcastle di Emirates, wah itu bubarannya antri lama banget karena antri kereta, terus
away di nongkrong di Manchester United lawan Liverpool, ada Liverpool Chelsea. Tapi kalau stadion aku ngunjungin Stamford Bridge, Notts County, terus Notts County bekas Goodison Park, tapi nggak mau foto. Oh, jadi kayak gini sekarang kan Kenapa nggak mau foto? Jadi apa? Nggak mau aku. Nggak mau foto sana. Cuman lihat, ada rival. Sekarang Terus, jadi apa, Dok? mau nggak tahu katanya mau dialihkan jadi Bengkel katanya. Kelas tapi ya. Tapi masih ada. Jadi kayak tim bolanya cewek apa gimana gitu. Oh, tapi masih digunakan. Masih, terus ada Hill Dickinson, itu aku karena deket pelabuhan, terus kayak Etihad, terus dia ke Anfield, Old Trafford, Stamford Bridge, Notts County sama Nottingham Forest. Paling keren itu Nottingham Forest, culture parah. Jadi ada pohon beringin, bener-bener pohon beringin yang di fotonya itu. Kirinya sungai river. Pohon beringinnya tuh dua gini. Dua. Kita kalau misalnya bisa ngelewatin itu. Itu mas bisa lihat kakak, itu angket mas. Tapi dari semua tempat yang kamu kunjungi itu, kamu ketemu orang Jawa nggak? Ketemu orang Jawa? Bentar, orang Jawa? Ada kemarin. Nah, ada kan? ada. Nyapa kamu gimana? Nyapanya gimana kalau pas gimana? kita ngomong Itu sumpah agak aneh. Jadi Itu kan di mana? pas di Old Trafford. Iya. Old Trafford itu ternyata fans Manchester United banyak banget, sama ada klub klubnya MU tuh. Salford. Bukan. United Komunitas- of Manchester. Yang itu Bukan Manchester itu. klub Indonesianya. Klub Indonesia. Yang pendukung supporter. United Indonesia. Nah, Nah. tiba-tiba tuh 12 orang ada. Aku lagi nongkrong tuh di deket stadionnya. Woi, ngopo wes Liverpool iki? Sangkeman waton weh. Oh, sorry tuh. Terus ternyata orang Indonesia. Jauh-jauh ke sana ketemunya wes nganggo basa Jawa. Jauh-jauh ke sini ketemunya orang Jawa toh. 12 orang. Betul. Rame. Dan mereka nongkrong di deket-deket. Ya. Jadi banyak orang Indonesia kemarin nonton United tuh banyak banget. Sati atau ke Liverpool saya doang. Enggak apa-apa kan experience. Kalah pula. Ya, kalah. Hampir menang. Iya, dua-dua tuh dikasih gol ya. Kan itu buat menghormati lu di sana. Paling Dok. lucu tuh pas gol. Istriku kan duduk di depan. Terus suruh bosnya nyamain kedudukan kan. Yang di samping, wah gol! Yang blunder sama Dalot ya? Yang mana nih? Yang blunder yang Yang gol pertama kedua. apa yang kedua? Yang pertama Yang kedua. Amat. Yang kedua. Yang pertama Amat, kedua Lamens. Nah kan blunder. Aku kan yang lain tuh udah marah-marah, ninju kursi. Aku nyebut istriku. Wah, tapi modar. Terus kalah 3-2. Gue sempet tanya istri lu di threads, gimana beliau mukanya? Ada rekamannya, mukaku pas gol pertama gini. Gol MU bobol. Gol kedua, yo. Ya, tapi kan experience tuh. Experience. Tapi kan nggak mungkin sampai di apa-apain dong. Tuh, salah. Penjaganya ketat kan di sana. Enggak. Jadi ini yang mungkin teman-teman harus tahu, fans Manchester United itu termasuk yang kalau lawan Liverpool tuh ganas. Keras, Dan pada waktu bubaran stadion itu supporter away dipisahin dulu sama keluarnya telat. Oke. Keluarnya telat. Ya. Dan mereka tuh sebenci itu sama fans Liverpool. Oke. Scousers ya. Jadi pas keluar fans home tuh sudah ngecek-ngecek. Provokasi. provokasi. Ada yang lewat. KO 3. Oh yang viral itu ya? Itu KO. Dipukul? Ya KO, dipukulin. Waduh. Pukulin. Jadi itu alasan kenapa away sama home tuh nggak boleh ketemu. Nggak boleh Dipukul. ketemu. Polisinya nggak itu? Polisi berkudanya ngelerai. Iya. 2 orang ditangkap. Terus habis itu bubaran naik bis, dipukulin juga. Yang naik bis Liverpool dicegat busnya. Busnya dicegat. Panas Liverpool. Panas. Videonya juga nyebar banyak. Itu Terus yang mukul-mukulin badan atau usianya seberapa di sana? Dok? jadi di sana tuh keras-keras. fans tuh nggak ada yang kurus, atletis gede. Umurannya berarti Kalaupun 30 ke ini- atas. Oh tua 40. Oh, 40. Gelut. Nah kamu kalau ketemu fans yang tua-tua, terus udah kelihatan pakai baju biasa tapi nonton, itu serem yang tua-tua. Kalau yang muda malah lebih kalem. Malah santai Yang ya. serem tuh yang tua-tua. Yang tuh biasanya udah tiket terusan ya? Oh iya, tiket ya? terusan. Nah, Jadi terus situ dulu. mereka tuh bubaran selalu naik sepur. Jadi Old Trafford itu di pinggiran. Kereta. Udah di Inggris pun naik sepur. Mbok naik kereta. Naik sepur. Ya naik Ya, metro. Dak. Pokoknya Naik apa namanya? Naik kereta. Naik kereta. Naik tram. Jadi naik tram. numpak sepur. Nama Tekan Manchester Inggris, numpak apa? sepur. Numpak sepur. Elah. Tapi memang di sana tuh apa-apa kereta. Iya. Ini Iya. Etihad tuh di pusat kota. Iya. Etihad tuh kayak GBK. Oh, tengah. Semua orang olahraga di sana. Makanya disebutnya citizen ya. Karena Citizen. orang Manchester tuh nonton di sana. Nah, Manchester United itu Old Trafford pinggiran, deket pelabuhan namanya Central Bay. JIS ya? Jis. Bener. Pelabuhan. Nah. Terus semua orang pinggiran kayak perbatasan Bolton, Portsmouth tuh nontonnya MU. Nah, setelah mereka menang, mereka tuh akan konvoy, tapi nggak naik motor. Karena naik motor di sana mahal. Betul. Iya. Petrol mahal petrol. Petrol mahal. Jadi mereka tuh naik tram. Tram. Konvoy. Jadi Konvoy. konvoy, naik tram, kereta sama bis tuh konvoy, terus mereka merayakan di daerah Piccadilly. Piccadilly itu adalah area keramaian di semua kota Inggris tuh kalau ada Piccadilly area keramaian. Mereka nongkrong situ.
Aku naik tram, pas buka, anjir fans Manchester United yang udah mabuk, mukul-mukul jendela, modar, tato tetap buka, diem dulu. Yeah, mate, we win, mate, we win, modar. Yeah, we win, ikut, yeah. You support team, yeah, Manchester. Modar, Oh, jadi kamu sekarang fans MU? Enggak ada. Baru tahu kita. Itu demi nyawa. nyawa. Kalau gini ya namanya. Ternyata nggak segitu cintanya sama Liverpool. Anjir, tapi Kirain bakal ngasih nyawanya buat Liverpool. ya enggak gitu, Bang. Ternyata beliau udah mau login. Enggak ada. Terus pas ya bayangin udah banyak terus wah chaos nih. Setiap orang yang turun stasiun pasti Manchester United. Wah, ini mau Ini ngerayain. kan kotanya. Nah, ya udah loh dari situ aku bilang, wah ini beda, ternyata nggak ada bedanya sama Indonesia. Bedanya mereka tuh konvoynya pakai Tram. tram sama kereta dan selalu rame. Nah, orang-orang nggak ada uang buat ke stadion, nongkrongnya di pub. Jadi ya sama aja chaos. Bedanya sama Indonesia tuh mereka mendem duluan. Benar. 100% yang nonton di Inggris tuh mabuk. Ah, tapi Dok, kalau semisal mereka tuh tahu Langgar. pure kamu turis doang, apakah tetap marah? Kalau pakai jersey lain marah. Lah, Kan nggak boleh. Misalnya lu main Bisa lokal. tiba-tiba pakai jersey PSBS biak. PSBS gitu. ya, Pasti itu. ditanya, pasti Oh, ditanya. iya. Dari mana ini? Jadi kalau misal saya pakai jersey lokal, pasti Iya. ditanya, where are you from? Iya. Why you apa itu jersey apa? Sebenarnya ini Persiwangi Banyuwangi gitu, misal. Ditanya, gitu ya. kenapa nggak Pak? Ini Tetap kan marah dia? Tetap ditegur. Oh, aduh, ya tuh Manchester. Wah. Orang-orang kabeh. Oh, sorry. Kabeh. Jadi kalau ada Gak yang mau banget ada turis Nggak, gitu. bukan. Jadi Pemasok. bagi mereka ya, kamu kalau nonton, kamu kan turis, Iya. kamu udah beli tiket reseller, itu Iya. tiketnya dibeli kan musiman. Oke. Pemegang musiman Manchester United. Oke. Ya sebisa mungkin kamu menghargai mereka, itu pakai jersey mereka atau ya netral Netral saja. aja. Nah, sebenarnya turis disediakan tempat di mana itu? Nggak ada. Bebas pilih bangku Bikin kan? bangku, reseller. Kita beli lewat reseller. Atau kita pakai hospitality service. Saking susahnya beli tiket ya sampai Iya, pakai mereka reseller. semarah itu. Semarang. Jadi mereka mikirnya, ya kamu kan sudah dapat dari orang lain yang Ayolah, lebih hargai mahal. kita, Ya gitu. kamu ke kandang kita ya support lah tim kita. Atau kalau kamu mau support ya nggak usah norak. Nah yang kemarin ketangkep tuh di West Ham. Iya. Itu adalah penonton lawan Arsenal yang kebetulan pada waktu itu kayak dia ke story fans Iya, Arsenal, dipukul dari belakang, terus digelundungin dari atas sampai bawah. Iya, itu ada video itu. Itu normal, hal normal Iya, di iya. Inggris. Tapi kalau kamu bisa nggak nyari tiket yang di away-nya Liverpool, nyari Oh. away-nya Liverpool. Harus punya koneksi orang homegrown-nya Liverpool dulu. Ada Wah, itu susah PR. Nah, cara satu-satunya cara tuh yang dilakuin Jerry. Jadi kalau mau akrab sama abang-abangan dan mau dapat Iya. tiket away, Iya. agak murah tanpa reseller, kita harus nongkrong di pub dulu sama abang-abangan. Ngakrapin. Akrabin diri lah. Dan itu nggak bisa asal. Kalau kamu tiba-tiba norak, ya Liverpool. Puk. Jangan. Itu sama kayak Jangan. yang dilakukan Mario Delano United Ya, Way. harus akrab-akrab dulu, Iya. ngobrol-ngobrol-ngobrol. Pas mereka home Ya. kita ikutan, pas mereka masang bendera kita ikutan. Nanti lama-kelamaan, Ya. bro, ini ada 2 orang nih nggak bisa datang away. Lu mau nggak gantiin tiket? Oh, Nah, langsung dikasih akses. gitu. Tapi ini Dok, saya merujuk dari film Green Street Hooligan ya. Ini serius. Serius ini Dok, serius. Itu diceritakan di situ tuh semisal kamu hooligan garis kerasnya Liverpool terus away. ha. Terus di rombongan away itu membawa 1 atau 2 orang asing gitu kayak orang Asia gitu. Ha. Itu katanya akan membuat nama kelompok mereka tuh turun kayak wah cemen nih bawa orang Asia di ininya gitu. Sebenarnya yang membuat mereka turun tuh karena suaranya jadi berkurang. Iya. Fans away itu sekeras itu. Yang kalian dengar di live streaming platform yang teriak-teriak away, misal kita di Old Trafford ada Liverpool, terus kita di Liverpool ada The Reds Army, itu adalah hanya segelintiran 2.000 orang, coy. Jadi mereka berpikir kalau satu kursi away dijual ke turis dan turisnya nggak bisa nyanyi, Oh, Nggak bisa ngecan, bubar. Itu akan menghilangkan suara. iya itu akan menghilangkan suara bagi mereka. Karena bagi mereka away itu penting banget bagi tim yang bertanding. bener supportnya ya. Iya, dan mereka tuh bukan melihat peringkat, mereka tuh melihat apa yang terjadi. Gitu. Jadi nggak apa-apa kita di bawah Manchester United, tapi kalah sama rival itu memalukan. Bener. Apa kabar pas kalah 7-0? Tidak. Iya, kalau masalah suara bisa Makanya pakai kemarin sound. pas Manchester Bisa United pakai apa? sound. mata nih. Pakai sound yang Sound karaoke. horek. Sound horek lagi yang di. Oh, di sana nggak ada bakso. Nggak ada bakso. Nggak ada bakso, adanya pai ayam. Oh, pai ayam. Pai ayam, tapi sama ternyata. Tapi Setiap- pada ngerokok juga di stadion. nggak boleh. Nggak boleh. Nggak Kalau itu boleh. ketat, kalau itu Ketat. ketat. Jadi mereka tuh kenapa takut ribut di stadion? Hukumannya berat. Aku tanya Oke. Mr. Anthony, Jakarta Casual. Ya.
Mr. Anthony kan dukung Arsenal, tapi tinggal di Nottingham. Terus aku tanya, kenapa orang di sini udah nggak ribut? Jadi dulu memang seribut itu, tahun 70-80 katanya Mr. Anthony, supporteran di Inggris tuh nggak ada bedanya sama di sini. Nah terus tapi dia itu ada perubahan aturan. Jadi kalau misal buat onar di dalam stadion itu bisa di-ban seumur hidup. Ya. Kalau mukul-mukul ketahuan, Dendanya gede. denda gede terus dipasangin gelang tahanan rumah. Kalau keluar bunyi-bunyi. Terus atau ya bisa dibui dan buinya bisa 6 bulan sampai bertahun-tahun. Apalagi kalau pakai senjata itu attempted murder mereka. Seumur hidup bisa ya? Apa? Seumur hidup bisa ya? Bisa. Tapi Makanya supporter Inggris kayaknya jarang yang pakai senjata ya. nah kalau Kosong kan? betul karena hukumannya berat. Tapi itu jadi mereka tuh patuh kalau di negaranya. Kalau di luar baru. Nah itu supporter Inggris itu kalau di luar negaranya. Gue saksi ya pas final Euro Berlin. Berlin. Kan dokter Ida bilang sana teratur, rapi. Buset, dibiarin jam 8, jam 9 Itu yang pagi. dibahas di Netflix ada kan, Bang? Itu yang mah rusuh yang, itu yang ke final Euro, ini final Euro Berlin. Oh, yang Berlin. 2024, yang Yang Inggris, kemarin. Inggris lawan Spanyol. Jam 8 udah pernah mabok. Jadi mereka tuh melanggar aturannya justru di luar negaranya. Tapi di dalam mereka tuh setakut itu sama aturan. Tapi kalau gelut ya gelut-gelut aja, nggak ada bedanya sama orang Indonesia. Terus mereka tuh malah tanya balik, ngapain kamu Indonesian people come to here? Indonesia is beautiful country, why you coming here? Why you support our club? Jadi mereka tuh malah bingung, kenapa ada orang luar negaranya nyupport klubnya Klub sampai dari negara nonton. lain, ya. Bingung. Nah, karena fans. Kamu punya, nah di sini yang kena mental. Kena mentalnya itu diginiin. Kamu ngapain dukung Liverpool segitunya sampai kamu nonton? Bukannya kamu punya tim bola lokal. Iya. Nah itu lumayan. Ya bilang tim bola lokal kita tidak ada yang baik. Enggak apa-apa. Enggak bilang. Dalam hal manajemen dan lain-lain. Oh, iya. Hanya Ada tambahannya. segelintir saja. Ada tambahannya. Dari segitu banyaknya klub di Liga Indonesia paling hanya beberapa yang profesional. Asik, saya sapu sendiri. Dia cocok nih. Lolos nih. Lolos. Tapi itu pertanyaan normal, karena pas gua itu, kalau klub mungkin mesti bisa masuk akal ya. Iya. Pas yang di Qatar yang gua kerja, gua lagi nonton Inggris ngerayain, habis itu keluar bareng kan, terus nanya, kok lu dukung negara gua, kan lu negara Indonesia? Jawaban gua, negara gua kagak pernah masuk Piala Dunia, ya gua dukung lu. Itu kayak aku kalau Orkes Pensilaris manggung, ada yang nonton tuh aku heran gitu. Mas ini bandnya jelek loh. Aku ditonton. Kok ada yang nonton? Ada yang Ada yang nonton. nonton, gitu. Karena kamu terkenal artinya. Liverpool juga terkenal berarti. Oh ya. Because Liverpool ya kan gara-gara aku bilangnya gini, kan because of us kamu Ya. bisa bayar gaji. Oh ya nggak apa-apa, tapi kamu nggak harus lebih dukung lokalmu daripada sini. Nah, dari situlah aku pulang, lumayan aku berpikir, mulailah nonton. Nyoba-nyoba, Kalau gitu dulu kan. tuh kan nonton bola lokal nggak ada aku saklek dukung A gitu. Kamu mulai saja hari ini Dok dukung Persibat Batang. Ambil lokalan. Enggak apa-apa, pilihan. Aku menawarkan aja. Kenapa harus Batang? Ya Jawa Tengah gitu lah. Menawarkan aja. Ada tim Persibat Batang. Tapi kan lu ini makan pai ayam. Payah. Mencet-mencet lain kayak di Jepang. Apa? Kayak di Jepang kan mencet Enggak. mencet. Di sana makanannya enak. Enak. Oh di Jepang nggak enak. Oh di Jepang lu maksudnya. juga, wah enak deh, kasih ke orang. Emang lagi nggak bagus berarti di Jepang perutnya. Emang di Itu- Jepang Tapi di mencet-mencet. Jepang emang ada yang nggak enak sih. Yang itu Bang, aku pernah mencet-mencet yang minuman yang di itu loh. Ya lu asal mencet masalahnya. Ada yang, jus tomat nih aku mencet. Saus aku mencet. Jangan pesan jus tomat. Bener ini sama nih. kayak Aku saus. pesan jus tomat di sana. Rasanya asin kayak saus. Iya kan? Bener itu bener fakta, itu fakta nggak bohong. Tapi Jangan pesan jus tomat. tapi kalengnya kayak soft drink kan. Iya, Soft kayak drink, jangan terus- pesen-pesen itu jangan. Terus Orang logonya mana yang tomat makan gitu jus diminum. tomat? Nah, ya kan kita mikirnya jus tomat rasanya manis. Manis. Lagi haus. Tapi Dok, stadion mana yang paling bagus di antara semua stadion yang pernah dikunjungi? Bagus. Selama di Inggris ya, bagus. Bagus Bagus tuh. bukan berarti canggih loh. Yang memorable lah buat lu Yang lah. memorable. Memorable. Yang Itu kamu paling Notts suka. County. Mas Kanti ya? Country. Itu yang Notts County. temboknya kecil-kecil tuh Ya, dan itu Pendek-pendek ya? ternyata dia klub sepak bola profesional tertua. Tapi kalau klub bolanya itu Sheffield FC. Ya. Tapi kalau profesional tertua itu Notts County. County. Ada tulisan dari tahun 1800. Aku pas datang foto. Anjir 1800 perasaan kita masih perang-perang antar kerajaan ya. Iya. Ini kok udah bisa main bola ya? Aku pikir. Dan sudah punya stadion Iya, lagi. stadion gede banget coy. Itu kaget. Nah terus jalan 700 meter, Nottingham Forest. Oh. Nah pohon beringinnya itu di depan stadionnya ada. Notts County itu yang sama Juve itu kan? Yang Juve salah kirim jersey, akhirnya Juve Iya, jersey-nya kalau jadi salah. hitam putih. Kalau nggak salah, Dan ternyata Emang iya? iya. Ya, Juve itu Idolin. dulu jersey-nya aslinya pink. Pink. Terus ketuker punya Notts Notts County, County Notts County itu. dan sampai sekarang akhirnya Juve itu nganggap brother Notts County. Selalu ada Akrab. Diceritain. partai persahabatan. Oh sama pas aku di Notts County itu aku kaget warganya jebul kayak orang Jogja. Kenapa? Gimana lu?
baru nongkrong, ada ibu-ibu tua. Nawarin bakpia gitu. Bukan. Bukan. Atau lagi nongkrong ada yang gini, misi mas. Monggo. Jadi pas di Los County itu, kan lagi mau beli jersey. Habis, jersinya habis. Itu di stadion. Jersey semua toko habis. Oh. Terus dia mau keluar buka stadion, keluar dari tokonya, ada ibu-ibu tua bilang, "Thank you for supporting our club." Ibu-ibu tua. Seneng coy. banget ya. Jadi ternyata bagi mereka klub bola itu representasi kota. Oh, Seperti wajah kotanya. apa ya? Itu ada yang di Netflix apa? Sunderland Till I Die. Sandaran Iya, til ade iya. mah. Mereka tuh nggak peduli timnya di divisi berapa, nggak harus tetap rame. Mereka tuh representasi kota. Dan di bar itu ada pub legendaris di Nottingham, itu pub satu-satunya yang 2 tim berbeda derby bisa masang sial. Oh, oke. Jadi antara Nottingham Forest dan Notts County Notts karena County. jarang banget ketemu, mereka tuh dianggapnya derby kurang panas, jadi kayak kakak adik. Mereka tuh nggak pernah Satu divisi. satu divisi jarang, dan kalau Nottingham Forest main, Notts County itu tandang, nggak serapi itu loh Inggris tuh. Oh, Jadi jadi mereka diatur. akhirnya kayak satu keluarga tuh bisa kakaknya dukung Notts County, adiknya bisa dukung Nottingham Nottingham Forest. Forest. Situasinya agak berbeda dengan Liverpool sama Everton karena polemiknya kan tentang cabut. Ya. Dari sana, nah itu makanya nextnya aku kayak September Oktober tuh pengen nonton Notts County sama Forest. Ke sana lagi sampean. Iya, September Oktober November. Saya aja ke dia nggak jadi loh. Kamu ke Dieng mau nonton apa? Kamu ke nonton Dieng apa? mau nonton apa? Nonton ini. Lampion, Festival Lampion. Oh, Festival Lampion. Tak kira Festival Dieng Lampion. FC. Tapi itu ini juga salah satu mimpiku bisa nonton di beberapa stadion-stadion di, Di luar. Inggris. Di Inggris Dan dimanapun. di Inggris itu berarti di liga-liga manapun. nemuin tim sepak bola itu segampang itu berarti ya? Gampang, dan tiket-tiket yang divisi itu masih Gampang, masih ya. ngotak harganya. Iya Ibarat masih kata- murah harganya Ngotak kan. harganya. Bukan kata kotanya cuma se-Jakarta ini, tapi timnya banyak kan. Ya, London. London itu London tapi banget. London tuh kayak Jakarta, gede banget. Iya. Tapi setiap daerah tuh kayak London Utara ada Spurs sama Arsenal. Timur itu Millwall sama West Ham. Barat itu Chelsea sama Fulham. Terus selatan itu Crystal Palace. Nah, selatan ini agak ngebrongs. Oh, Makanya oke. Crystal Palace itu sorry ya, Iya. banyak disupport imigran karena nongkrongnya di situ semua. Nah, makanya Palace itu juga kalau si kelompok supporternya itu paling berbeda dari supporter Inggris yang lain. Yang lain kan cuma nge-chance pakai suara kan. Di Palace itu pakai marching band juga. Kalau di Palace, kayaknya Iya, Bang. setahu cuma Palace yang Dan pakai mereka budaya itu. utara sama selatan tuh beda banget. London tuh bahkan beda daerah tuh kayak beda banget. Tapi kita kayak ngerasa kayak mereka tuh ramah. Mereka ramah sama kita. Oh, oke. Ramah. Cuman kalau mereka selalu nasihatin for tourist jangan keluar sampai di atas 8 PM. Nah, itu apa? Banyak penusukan. Oh iya. Ya pas aku datang, pas aku selama di London itu 4 penusukan. Wah. Nusuk random antara white sama imigran. Iya, iya. Saling adu. Kiri. Oh, sama mereka tuh sering mogok. Oke, Ada bener strike. sering banget. Habis bensin, Sering banget. habis bensin. Bukan, mogok. Mau kerja. Oh, mogok kerja kirain habis bensin di jalan. Setiap mogok kerja selalu ada pengumuman. Ya. Kita Ya. harus hafal tuh general strike tanggal ini. Kenapa emang? Mereka 2 minggu sekali itu demo untuk menyuarakan peringatan general strike yang tahun 1920-an Ya. tentang demo buruh. Nah, kenapa alasan Millwall dibenci West Ham? West Ham. Gara-gara pas general strike pertama atau kedua, itu kan mereka buruh kapal. Si West Ham itu semua ngikutin general strike. Millwall tuh tetap kerja fansnya. Oh. Bagi West Ham, sama-sama Ya. daerah, kecewa. Kan kita sama-sama representasi East London kok Pengkhianatan ente tetap ini kerja. Sampai sekarang Millwall tuh agak tidak disukain. Dikucilkan. Dikucilkan sama beberapa fans yang terdiri dari buruh. Sampai sekarang. Walaupun mereka juga ikut, walau ikut tetap demo pun maka kayak gitu. Makanya selalu chance-nya apa? No one like us. No we one don't like care. us, no one like us, but it doesn't matter. Ya. Karena Berarti setiap 1 Mei mereka ngumpul. kemarin demo, May Day. tanggal 1, 2, 3. Ada dong, lu pas di sana. Iya, pokok nggak mau kerja. Semua dari subway, cuman shifting, supir taksi, nggak ada. Makanya kita pakainya ya jalan kaki. Nah. Sama sepeda. Sama ini kan rame yang viral yang videonya Benedict Cumberbatch itu berantem sama sepeda ya kan? Tapi padahal yang salah dia itu. Yang salah dia kan? Benedictnya itu ngelanggar lampu merah, dia dikatain sama pemotor. Iya. Benedictnya emosi. Ya sepertilah average day in London kayak gitu. Oh. Gelut tiap hari, tapi pemotor sama pesepeda. Hobi gelut ya. London tuh berarti memang seperti Jakarta kan. Jakarta sendiri tuh ada Persija, ada Persitara, ada Ya. Persijatim kayak Iya. begitu. Walaupun memang di Indonesia ini gampang sekali membeli klub kan. Iya. Ya, Tiba-tiba. itu betul. Jadi pindah padahal itu adalah sementara di Inggris sendiri ada nggak satu klub yang Dibeli. dibeli gitu. Oh, Wrexham. Ah, ini aku kemarin
ngobrol. Jadi ngobrol-ngobrol makan, terus ditanya, kamu dukung Liverpool gitu. Pas itu nongkrong di pubnya Liverpool, fish and chip. Fish and chip, selalu mereka fish and chip atau soda. Jadi kalau nggak bisa ngebeli soda. Di sana mayoritas Warlock nih, sorry direvisi, itu nggak suka Wrexham United. Oh, sama kayak Itu di Hollywood. Karena bagi mereka itu representasi Hollywood, is not us. Is soccer. Mereka juga is soccer, is not us. Plus Karena mereka- itu adalah klub yang membeli. Ya, Dibeli, bagi mereka. dibeli. Lucunya mereka tuh nggak benci sama City, Manchester City atau Chelsea, tapi mereka tuh paling nggak suka sama Wrexham. karena yang punya orang Amerika. Iya. Padahal enggak, karena bagi mereka Hollywood. Oke. Jadi setiap turis Amerika pengennya ke Wrexham. Karena dia pasti beli, plus dia Wales juga kan dia di. Iya. Jadi Wales. musuhnya di Championship itu banyak banget ya. Kayak ini ya, kayak di Jerman si Red Bull Red Salzburg. Bull Salzburg. Salzburg juga. Iya, kayak Karena dibenci kan? dia kan dibeli Leipzig sama maksudnya. si Oh, Leipzig. Salzburg kan Austria. Ya. apa namanya dibeli sama si Ryan Reynolds sama si partnernya itu ketika Ropek Kalani dibeli itu kan dari divisi non league. Ya, terus dari jadi bawah. Dan dia sebenarnya kalau dilihat masukin duitnya juga nggak banyak. Dia beli pemainnya tuh yang setara karena kan lu nggak bisa naik datangin pemain ke non league kan. Pelan naik, tapi emang yang bikin orang mungkin kesel Sebel. adalah dia back to back itu dari divisi 3, Langsung kan. 2, sekarang di Championship sekarang Bahkan nih. hampir Hampir Premier League. Jadi Iya. kemarin tuh aku tanya sama Anthony, apa bener isu itu? Terus Mr. Anthony Sutton yang Jakarta Casual bilang ya, every people, local people di sini tuh benci banget sama Wrexham. Karena setiap turis Amerika datang pasti pengennya Wrexham. Itu soccer, itu bukan football. Gila coy. Segitu loh. Tapi maksud aku di sana itu adalah pembelinya itu bukan, maksudnya ada orang asing membeli Investor klub itu, jadinya. investor. Bukan kayak di sini misalnya Ganti tiba-tiba nama. ganti nama Oh, gitu, nggak ada. Bisa. Nggak Nggak ada. boleh. Misalnya tiba-tiba Oh, nggak gini, boleh. Rans Newcastle United gitu. Oh, Bisa nggak? Nggak, maksudnya di sana Chelsea, nggak boleh. Arsenal Wes FC. dikasih lagi aku. Offside aku katanya. Diangkat bendera. Ya di sini kan bisa tuh kayak Iya, begitu. iya. Cilegon tiba-tiba Oh, jadi nggak Rans boleh. gitu. Nggak boleh. Kayak Sesulit itu, nggak boleh. yang jadi pertanyaan Nggak itu boleh. seperti Nggak itu. boleh. Nggak Jadi, boleh. jadi ternyata di Inggris tuh bola adalah warisan kota. Yes. Dan bola tuh cultural. Itu yang bener. Nggak Tapi boleh. ada kecuali Sebenarnya. satu bang, Apa? yang fans MU kecewa sama MU. Oh itu ada FC Manchester United. FC United. Apa? FC United of Manchester. Sial Glazer out itu Iya. banyak banget. Iya, Banyak Blinker sendiri banget. kan. Si Kayak itunya. dulu kalau misalnya lu lihat pas Man United lawan AC Milan, Ya. itu Beckham akhirnya berani megang Chelsea karena udah main Man United. Pemain Man United lempar-lemparan. Gak mau ya. Kayak mereka takut ada polisi ada peraturan di kantor lo which is di Manchester United. Ya kalau gitu takutnya lu melanggar kan. Jadi kayak ada pokoknya gue pada video lempar-lemparan gitu. Lempar-lemparan apa? Beckham ngambil shell ya. Shell. Love United hate Glazer. Oh iya, itu kalau pakai sial itu soalnya hukumannya parah. Di blacklist dari Manchester United. Jadi mereka klubnya itu baperan. Kalau ada ketahuan misal kamu ke-shoot bahwa sial anti Glazer Yang itu hijau, bisa di kuning blacklist. Sama senasib dengan Liverpool. Sama Makanya kayak di sini Milan juga. saat ini. Kemarin kan musim lalu lawan Arsenal. Ini serius. Lawan Arsenal uji coba yang di Singapura kan. Iya. Nah kita tuh dari Milanisti Indonesia tuh nyuruh pemiliknya out. Aku sampai saking benci sama pemiliknya nggak tahu entah siapa pemiliknya namanya. Pokoknya Milan. Nah pemilik. Udah bukan baru sekali lagi kan? Udah bukan. Ahmad Milan. Ahmad Milan. Jadi kita langsung Ahmad out gitu. Nah, ternyata dari pihak manajemen AC Milan itu benar-benar nyuratin kita langsung Oke. ke Milanisti Indonesia bahwasanya kalian tidak bisa melakukan itu. Karena itu emang ya udah hierarki kantor Iya, kasarnya, hierarki lu protes kantor. kantor. Segaras itu. Iya. Dan ya aku tuh juga dibilangin Mardel katanya The Reds Army itu kemarin sempat ngosongin tribun itu. Oke. Jadi mereka pas kemarin rame bendera-bendera itu baru 5-6 game terakhir dok karena selek sama manajemen pusat. Berarti respect sama PSM Jogja kemarin. Yang akhirnya ngepost spanduk-spanduk dari supporter yang menuntut kejelasan Stadion Mandala Krida yang dikorupsi. Oh itu berani itu berani. Iya, karena akhirnya ngepost. karena itu jujur taruhannya adalah di band. Iya. Makanya disitulah aku paham, oh berarti supporter-supporter yang selama ini membantangkan bendera itu bener-bener Menyuarakan. suara beneran. Menyuarakan, Karena taruhannya itu mereka nggak bisa nonton seumur Yes, hidup, benar. nontonnya cuma dari pub demi suara itu. Pemilik Milan itu namanya Gary Cardinale. Jadi Gary Cardinale out. Bukan Ahmad Milan. Bukan, ternyata salah. Ahmad itu adiknya Cardinale. Nah Ahmad itu. Cardinale. Iya, Ahmad jadi itu Cardinale. yang terjadi musim lalu. Jangan, karena kita ada niatan untuk datang ke Indonesia musim. Nah, Dan akhirnya kejadian. musim ini Lawan Chelsea kejadian ya? lawan Chelsea. Chelsea. Dan lawan Chelsea nanti pelatihnya sudah Xabi Alonso, guys. Xabi Alonso, Albert Riera. Kalian
Kalian sebagai Gerrard and Mascherano. pendukung tim-tim dari Liga Inggris, bagaimana kedatangan Sabit di Chelsea? Enggak, gue merasa tua ya, karena sekarang pelatih Liga Inggris musim depan isinya pemain gelandang yang dulu kita tonton. Siapa ya? Frank Lampard, Coventry City. Ya. Xabi Alonso, Chelsea. Ya. Mikel Arteta di Arsenal. Carrick. Michael Carrick di Man United. Dan ternyata Ashley Cole ngelatih Seri B. Iya. Ah, ya? Iya di Seri B dia. Jadi kayak kita Asli cool. Kayak- Bener-bener asli. Ngelatih apa dia? Aduh. Di ada Championship. divisi C, Cesena. seri C, seri B. Seri B. Cesena kalau nggak salah apa Cesena. gitu. Oh, seri Hitam B putih. Itali. Itali ya. Oh. Jadi kayak musim depan kita akan melihat yang dulu kita tonton di layar kaca di lapangan, di pinggir lapangan. Lu kita melihat Ya. udah melihat kayak misalkan Zidane kita udah sempat ngelihat Zidane. Zidane, Pep Guardiola, Bener. Luis Enrique. Sekarang udah mulai kayak company di Bayern. Munchen gitu-gitu. Tapi dari kan. angkatan itu semua, sebenarnya siapa yang menang menurutmu? Menang apa nih? Menang secara kehidupan. Siapa? David Beckham. Yang lain ngelatih dia, Dia sayur, sayur, sayur. Aku Nanam sayur, baru Mas. mau ngomong itu. Tapi Bercocok tanam sama berternak. Itu dia. dia Ngangon beda. aja, Dia beda. bro. Dia beda. Dikala teman-temannya ingin jadi pelatih, Iya. dia pemilik klub. Dia punya Inter Miami. Dan dia paling kaya loh di antara teman-temannya. Iya betul. Dia paling pinter. Oh, dia tuh duitnya banyak Tapi- banget. Saya hitung off air dia ya. Acara komunitas jangan dihitung. Acara komunitas nggak dihitung. Tapi sponsor bagi hasil. Iya, bagi hasil. Dia seumur hidup Adidas kan? Dan lucunya anaknya yang kedua dukung Arsenal. Iya, kemarin merayakan kan. Dia video call Beckham. Ya tim gue juara nih gitu katanya kayak Oh, iya. Karena Beckham waktu itu tinggal di London kan. Oke. Terus pas si Romeo yang kecil itu Beckham dapat buat ngejaga kebugaran latihan sama Arsene Wenger. Nah, si anaknya ngeliat. Jadi itu sebenarnya kayak lu pas mau ada kecil lu bukan di Man United, Oh. tapi di Arsenal. Sama kayak anaknya Casemiro yang cowok ya. Iya. Pasti memorinya di Man United bukan Real Madrid karena pas di Real Madrid belum lahir kan. Oh, Gitu. bener-bener sih. Jadi ya, tapi kalau ngeliat dari si Class United itu kan pebisnis semua kan. Salah satu yang paling kaya juga Gary Neville. Dia tuh beli tanah si Hotel of Manchester, Oh, udah ada tahu. Hotel Football Soccer itu. Football soccer. Itu dia beli Gede dari banget. tanah kosong. Ya, dan selalu rame. Dan itu udah ditawar sama United, dia nggak mau lepas. Ada pubnya itu. Ada, karena valuasi gede banget. Kalian salah. Apa? Bukan Beckham pemain termahal. Siapa? Sultan Bolkiah. Kan bukan, ini kan kita ngomongin yang Manchester. Ya, tapi bener, klub bener. bola Itu. kaya. Sultan Bolkiah itu paling kaya. Oke. Iya. Sebelum obrolan semakin kemana-mana, Asik banget. aku mau sharing. Ahli public speaking dunia sedang melakukan bridging. Berubah Daripada banyak. Saya tuh setengah tahun nggak kesini. Setengah tahun berubah banyak. Banyak dia. Iya, sebelum obrolan sampai mana-mana, aku mau sharing ultra info dulu nih, Mas. Wah. Tia. Apa tuh ultra infonya? Apa nih? Apa tuh ultra infonya? Nah, aku kalau open mic stand up, aku pasti selalu pengen tampil total. Dan ternyata memang pria itu, kalau udah ngejar hasil, pasti selalu mau maksimal dan menuntut performa terbaik di setiap penampilannya. Paham tuh gue Mas Muni, paham. Tapi kalau gue juga kalau mau tampil harus gitu juga. Tapi ada satu hal yang kita sendiri suka lupa. Waktu performa terus di-push, kulit kepala kita ikut tertekan dan jadinya malah rentan. Nah, itu secara alami kulit kepala pria itu memang jauh lebih mudah berminyak dan gampang ketombean dibanding wanita. Oh, jadi buat Vinides yang aktif dan sering berkeringat, sampo biasa aja nggak cukup. Kasih tahu solusinya dong Mas Mukti. Solusinya, pakai Clearman Ultra, sampo yang dirancang khusus untuk kulit kepala pria yang aktif dan menuntut performa ultra. Dengan teknologi 3 times scalp barrier defense memperkuat pertahanan kulit kepala lo dengan perlindungan ultra melawan ketombe. Jadi buat kalian Vivin Dedes, saatnya upgrade ke Clearman Ultra biar tampil maksimal, tampil ultra. Luar biasa. Bagaimana perubahannya? Bagaimana? Anjir coy. Dia setengah tahun bisa kayak gitu. Ahli public Ahli public speaking dunia dia. Sangat Tapi belajar. yang paling kaget, dia bisa nge-cut obrolan. Bisa sekarang. Udah tidak ada sungkannya dia. Nggak ada. Jago ya. Jago. Berarti sudah jadi warga Jaksel ini. Nah, aku udah MC di mall yang harus public speaking harus smiling face. Yang kalau di belakang tuh murung. Murung di belakang. kepanasan. Kalau di belakang murung. Makan nasi kotak. Seperti mana murungnya? Murungnya. Murung. Kita panggilkan ini di MC kita. Mukti Entut. Kaget jujur. People change dong. People change. Jadi season pertama target kita ke dia adalah nurun berat badan. Olahraga sudah dilakukan, Alhamdulillah. jalan kaki kan. Jauh. Season Ini kelihatan kedua, nih. ya kan? Season kedua, ketiga, public speaking dia semakin menjadi Yes. Nanti jadi. berikutnya apa ini? Berikutnya ya, aku mau piano aja biar di situ. Gantiin Kenny di situ. Oh, atau enggak lu
main piano tapi di belakang kita kayak Kanunu. Kayak Nunu. Jadi lu ngeringin di belakang sih. Sambil ngobrol kan. Ngobrol. Tapi Dok itu tadi ketemu siapa? Anthony Suto, Suto. Jakarta Casual. Itu yang dia bikin buku kan? Ya, jadi dia punya tuh bukunya tuh. ternyata tuh dia tuh memang orang Inggris, pendukung Arsenal. Oke. Sudah 50 tahun dukung Arsenal. Terus dia itu ke Indonesia memang kerja. Nah, selama dia kerja itu kan ngisi waktu luang. Kerjanya apa? Banyak dia, ada konsultan perusahaan di bidang Kantoran lah ya. Ada kantor. sama Itu dia juga ngajar. ngajar. 9 to 5-nya kantoran. Dari setelah itu manusia silver. Lu dong. Lu kan udah silver. Tapi si Anthony Sodon, ayo. Dan dia itu ngisi waktu luangnya itu pada waktu itu adalah dia penasaran tetap pengen nonton bola. Karena habitnya di Inggris, ya dia habitnya itu kerja terus nonton bola. Nah, dia habit itu tidak bisa hilang. Jadi akhirnya setelah dia kerja itu dia nonton bola dan pertandingannya dia tonton tuh pada waktu itu Persija. Ya, keliling dia kan. Keliling, terus habis Persija dia nonton Persita. Dan ternyata kaget, vibe-nya itu ternyata kayak di Inggris tahun 70-an. Oke. Jadi nonton, bener, bukan Bener, ngejek. emang bener. Iya. Bener. Jadi saat itu tahun 2005-an bagi dia tuh kayak di Inggris 70-an. Jadi nonton tuh naik bis, terus ngerokok dalam bis, terus habis itu gelut. Itu sama. Bedanya kata dia, di sini masih sopan, gak ada bir. Oh, iya. Dia yang ngomong itu. Iya. Kalau di Inggris udah pakai bir, makanya bau mabuk alkohol. dia ternyata tuh termasuk kayak gitu dia. Terus akhirnya dia nonton sampai total 200 game. Nah sekarang dia for goods tuh sudah di Nottingham. Balik ya. Dia balik ya ke sana ya. Dan anaknya juga hobinya sama, sekolah terus SSB. Nonton bola. Kiper, posisi kiper. Kiper. Berarti Oh, dia anaknya main saat itu. Main. bahasa Indonesia udah bisa dia berarti. Nggak bisa, Oh, tetap nggak bisa. terbata-bata. Terbata-bata. Nah dan ini bahasa Inggrisnya di dia itu nggak bisa ku denger harus 3 kali. Susah. Oh, iya, wow. Jadi logatnya Scousers, Wow. Manchester, London, Wow. Nottingham tuh beda semua. Kalau yang si Anton ini lebih gimana logatnya? Mix semuanya. Mix semuanya. Jadi logatnya tuh kayak aku harus ngulang 2-3 kali. Logat paling enak tuh di London, London Central. Tapi begitu ke Manchester, chaos banget logatnya. Nyambung-nyambung gitu ya katanya itu. Nggak kayak Nggak kayak kumur-kumur. Kasar gitu. kumur-kumur. Lo kalau nonton gini deh, nonton filmnya Liam yang gitu kan Scousers. namanya? Liam Gallagher apa? Ya, itu Manchester. Lo Nah, kayak gitu. Lo Kayak paling gitu, paling kumur-kumur. gampang lihat si Steven Gerrard, Michael Owen atau Jamie Carragher ngomong. Kayak kental banget ngomongnya, tapi kalau yang beneran Scouse banget dan Scouse tuh ada bahasa sendiri. yes. Yang- Sadio Mane. Kalau mau beneran nonton film Away Days deh. Ada yang film Ya. Away Days yang si fans Liverpool. Itu sepanjang film kalau lu nggak pakai teks lu nggak bakal paham tuh apaan. Ya. Oke. Berarti kamu pakai Inggris medok di sana tuh. Iya, Inggris modal. Dan mereka yes no. malah ngerti. Yes no. Malah ngerti. Jadi jangan malu. Malah jelas ya. Mereka tuh logatnya tidak kan? grammar police. Jadi Nggak, mereka nggak. tuh ngerti apa yang kita omongin dan Iya. mereka tuh nggak masalah kita logat medok karena logat mereka ternyata lebih parah dari kita. Iya. Iya. Sama paling gampang ketika lihat wawancara Casemiro sama Ferdinand. Casemiro bahasa Inggrisnya biasa banget, bukan nggak jelas. Ferdinand santai aja nanggepin karena dia paham. yang penting paham. Nggak ada grammar police. Sama penataan Bahasa katanya. Inggris jelek terus dipermasalahkan tuh ya cuma di sini. Betul, setuju. Orang di sana kita ngomong bahasa Inggris jelek aja Jelek pun mereka banget. ya nggak apa-apa, ayo sini ngobrol. Jelek Di banget. sini grammarnya kurang Yang- paham. Pak. Yang penting paham nggak apa-apa kan? Ya, Kayak nggak I don't know apa-apa. yes gitu. Misal I don't know yes kan itu Aduh, not sih piye, Cuk. Ya orang Maksudnya- ngono banget lah. penataan katanya tuh nggak jelas tapi Ya, padahal orangnya paham. Ngerti. Nggak apa-apa kan? Iya, terus tahu kalau kita nggak paham, dia akan memelankan logatnya. Nah. Kayak Anthony gue ngomong sama dia juga sama kayak lu dong, kayak hah sorry. Karena istrinya yang ngejelasin, Iya. Si Jadi Anthony buat Sutton. teman tuh sama jangan takut kalau Ya, buat ya. teman-teman yang budgetnya udah habis buat tiket pesawat dan sudah habis buat tiket reseller, ternyata di sana sekitar Liverpool, sekitar Anfield, terus sekitar Old Trafford itu ada homestay khusus supporter. Itu bedanya coy. Taku itu memang kota, respect nih. Jadi kayak Old Trafford itu di sepanjang ada home base for fans around the world. Kamu masuk ke sana sudah ada kantin prasmanan, bisa nginep. Ya, tapi ya memang homestay selainnya kos-kosan. Harganya ya lumayan. Enggak, murah. Malah murah karena homestay aja Homestay, kan. tapi yang mahal itu di sana adalah yang mahal itu cuma tiket pesawat sama tiket reseller. Makanya supaya dapat murah, kamu harus kayak Mario Delano, kepap-papap dulu, lihat vibe nonton barengnya, baru di sana. Nonton bareng tuh di sana pasti ngebir. Iya. Iya. Karena Maradona udah sampai United PF tuh udah sampai tahap dia bisa masuk ke press con Man United kemarin. Oh iya. Ya diakui media sama The diakui Reds media. Army. Kalau aku yang kaget sama dia tuh dia bisa ngeblend sama The Reds Army. The Reds Army itu kalau di Liverpool ya TRAM. ya kayak hooligannya Liverpool, support Scousers-nya. Ya, karena sulit gabung untuk ultras dan hooligannya itu kayak
Itu kejadian waktu aku nonton Milan. Kita dari Milanisti Indonesia mau ngasih shawl aja ke Ultras. Terus mereka nggak nolak. Nggak mau mereka. No. Bersama berarti ya budayanya. Sama. Keras banget, tapi yang Ultrasnya. Nah, tapi memang Ultras Kurvasut itu terutama pimpinannya kayak apa sih istilahnya kalau kaponya itu masa seminggu sebelum pertandingan Makanya kalau di Italia sering pakai topeng. Makanya supaya nggak kelihatan. Itu tuh bener-bener kami dari from Indonesia, Milanisti Indonesia mau minta foto bareng mereka pegang shawl aja, mereka nggak mau. Bener. Nggak mau sama sekali. Nolaknya ngegas apa nolak? Ngegas. No. Go gitu. Suruh pergi. Tapi itu juga terjadi. Penontonku 11 juta loh di Indonesia. Terus mereka nggak peduli. Kayak nggak peduli gitu. Dan mereka tuh katanya kalau mau ngaku ya kamu harus ke pub, nongkrong bareng, ngobrol-ngobrol, beberapa kali foto, baru nanti kamu bisa nonton home berkali-kali, baru akhirnya diakui away. Nah kalau kamu nanti beli away lewat reseller, bisa. Misal away Liverpool, aku bisa. Tapi jangan kaget kalau kamu dijulitin. Pasti. Sama belakang-belakangmu. Karena kalau kamu nonton di depan, itu belakangmu tahu semua. Jadi jangan konten-konten terus. Jadi kalau aku di sana tuh nggak berani konten terlalu sering. Karena belakangku tuh lihat semua. Pasti curiga ya. Ini orang ngapain sih? Jadi di sana tuh jarang ada yang buka HP. Kayak konser. Palingan balas chatting doang. Nontonnya gini toh. Nonton, menikmati. Wah, orang-orang tua udah mau stroke. Dia tuh gimana? Dia pas blunder marah banget, Pak. Pastilah. Marah, Pak. Marah. Gak usah dia, gue di depan TV aja marah. Sama kalau ditanya, fans Liverpool tuh benci banget pas Arne Slot mengganti Rio Ngumoha. Itu dibu kan? Itu beneran dibu. Dan Liverpool tuh baru kelihatan mainnya jelek, itu baru dari tribun. Jadi kalau dari tribun, Liverpool tuh mainnya kok lambat kali ya. Shape-nya berantakan ya? Nah, semua tribun ini, tribun The Kop, itu marah banget sama si Arne Botak ini. Jadi kalau dibilang, itu orang Liverpool dukung Arne. Gak dukung, mereka tuh udah frustasi sama si Botak ini, tapi mereka terpaksa demi klub. Berarti dengan atmosfer di stadion banyak kata-kata kasar seperti itu, terus beberapa juga ada kekerasan, berarti jarang ada anak kecil di stadion. Oh banyak. Malah banyak? Banyak anak kecil. Berarti efeknya buruk dong buat mereka kalau... Karena anak kecil di depan. Jadi kalau kamu punya anak tuh biasanya nontonnya di depan-depan. Kadang-kadang pakai headphone yang ini. Pakai headphone ya? Kalau Iya, kecil pakai terus headphone. mereka tuh juga, anak kecil yang nonton tuh rata-rata tiket musiman. Oke. Jadi sudah dapat depan-depan, yang belakang-belakang tuh adalah murah. Makanya hooligan tuh belinya yang belakang karena murah. Tapi maksudnya anak kecil di sana udah terbiasa dengan kata-kata Bisa, kasar. terbiasa banget. Biasa banget. Ya kayak kita. Jadi di sana tuh kan ada scarf half-half. Scarf half-half tuh yang aku, Mas Antoni itu sampai ngomong bahwa scarf ini tuh jarang dipakai warlock. Betul, itu hanya dibeli sama turis. Betul. Jadi kalau kamu penanda turis dan kamu nggak mau diapa-apain, misal kamu pengen, takut nih dok, aku pengen takut nonton bola tapi tahu diapa. Kamu beli aja Scarf scarf half-half, cuman jangan dikibarin. Dipakai aja. Karena itu penghinaan sebenarnya. Karena ada identitas tim lawan di scarf itu. Dijadi satu, dijadiin Iya, satu kan. tapi kalau kamu pakai itu, turis nih. Nah, langsung kamu, orang sudah nganggap kamu turis, ya kamu nggak akan diapa-apain. Tapi kalau aku ya jadi kemarin jadi dokter Tirta, datang ke nonton MU Liverpool, ku pakai baju MU. Tapi di tribun MU. Ya kan di sini kita bisa kayak mengenang dokter Tirta gitu, kayak happy banget. Mati tapi Pak. Itu kan Ditemukan seorang pemuda Cina digebukin. Terus ada yang story, itu saya, tapi viral kayak Jerry. Iya, tapi itu aku. Oh, tapi Jerry oke sekali ya dia Sama sama Ian Wright. Nah, itu. Wright. Karena dia sudah akrab sama abang-abangan Udah, lain. betul, dia udah akrab sih Itu memang. baru supporter. Seperti juga Speak Bola yang sudah akrab dengan segmen terbaru di season 3 Speak Bola yaitu Ultra Moment Clear. Speak Bola tuh udah akrab banget Ini dengan- biasanya jopu loh. Apa? Ini biasanya jopu. Alhamdulillah diambil job saya sama dia udah. Gila, kacau banget ini ahli public speaking dunia nih, gila. Di sini kita akan ngebahas momen-momen ultra atau luar biasa di dunia sepak bola. Nah, yang pertama Yang nih ya, pertama. Ultra Epic keajaiban Leicester City juara Liga Inggris 2016. Padahal peluang juara mereka di awal musim 5.000 banding 1 Edan, dan weh. Jamie Vardy jadi pemain kunci dan juga player of the season. Kan katanya lu kan habis nonton Untold UK Jamie Vardy Untold nih. UK. Dulu pas ada premier ini tuh biasa aja. Tapi ketika aku sudah lihat ke sana, warga kotanya tuh secinta itu dengan tim divisi 8 dan 7, tetap nonton. Sesayang itu, Jadi sesayang itu. ketika aku melihat Vardy, mereka itu yang main divisi 7-8 rata-rata sudah merasa hopeless. Jadi kerjanya 9 to 5 kayak kita, tapi ya main Main bola di takut weekend. cabut. Ketika ada satu orang dari tim divisi 8 bisa main sampai di Premier League, itu kemenangan satu kota.
Jadi yang ngerayain Valdi itu bukan hanya Leicester, tapi tim-timnya di divisi 5, 7, 8 tuh bangga banget sama dia. Yang alumni Vardy. Iya. alumni Vardy Jadi ya. aku baru tahu ternyata orang yang main di IPL itu semuanya rata-rata akademi. Semuanya. Yang Sudah pasti. akademi. anak orang kaya Bukan lah ya, bukan gitu ya. pemain. Bukan. Beasiswa juga ada. Iya. Ya, tapi gini, bukan dari pemain-pemain yang berasal dari divisi 5. Iya. Dia bukan seperti itu. Mereka memang benar-benar dari akademi yang dibentuk Iya. untuk jadi pemain profesional. Yes. Betul. Karena kan makanya kayak ada beberapa pemain yang dulunya ini cuma main di divisi 4 tapi sekarang bisa main di Premier League. Itu bandingannya tuh gede sekali, nggak yang semua pemain dari divisi 5 nih bisa main di Premier League. Iya. gitu. Nah, kan semua anak-anak kecil di Inggris maunya jadi pemain bola udah di sana. Betul. Jadi semua saingan ini gini. Kalau orang nanya kenapa pemain Indonesia nggak bisa bersaing di sana? Saingannya warga lokal yang beneran dari Jago-jago. lahir, Dan- jago-jago. Dan jago jeleknya mereka itu kalau di Indonesia masih bisa jadi pemain. Bisa. Pro. Iya, betul. Jago banget beneran. Betul, Dan mereka tuh mendukung itu. Jadi kalau di taman-taman tuh yang main kucing-kucingan bola tuh banyak. Nah pas lihat Vardy itu kan, kupikir Leicester tuh kayak kota kecil kan. Nah karena aku asumsi lihat stadionnya cuman lewat, tapi nggak mampir. Ya emang kecil kalau lewat kereta emang. Ya gede, tapi ya kotanya kayak kota Cirebon lah. Tapi ternyata pas di Netflix itu, wah anjir, Leicester itu sudah bagi Vardy sangat besar. Apalagi dan mereka itu kalau lihat ke Manchester United atau ke Liverpool, even di musim terburuk kayak Liverpool atau MU aja, bagi tim divisi Championship mau dibantai 10-0 pun asal itu lawan MU atau Liverpool, Pemasukan. Udah. itu mereka seneng banget. Seneng banget udah ketemu aja udah seneng. Seneng ya. kalah. Sama kayak anak daerah tiba-tiba main di GBK. Bener. Itu tuh beda pola pikirnya setelah datang. Ya, bayangin Jadi aja. saranku sih kalian harus nonton divisi 2, divisi 3-nya. Pengennya bayangin aja pas kemarin Grimsby Town ngalahin Man United. Butuh yang kalian satu kota. Saya akan memulai nonton divisi 2 Liga Myanmar. Thailand. Saya ASEAN dulu. Oh, nanti Liga baru Liga kesana. Filipin deh. Kayak Kobatama main di satu stadion. Ya sama kayak Singapura. Kalau Singapura stadion di Filipina cuma di Manila doang di stadion satu. Misalnya jam 4 match A lawan B. Terus jam 6 match C lawan D gitu. Lah, kan itu memang jatuhnya Tarkam. Nggak jadi. Ya aman berarti. Aman, aku nggak berani aku. Soalnya masih deket-deket sini. Kalau ngomongnya yang di sana kan jauh maksudnya. Ya, kita ngomongin ini aja nih, Ultra Momen Clear Festive ini. Ini adalah momen menyedihkan buatku tapi momen membahagiakan Yang buat Ini dari @ehem_jamil, @hanil_rivelino dan juga @kangen_traveler. Ini Ultra epic duel seru dan epic comeback Liverpool atas AC Milan di final Liga Champions 2005, 25 Mei 2005 momen ini terjadi. Ya 21 tahun yang lalu berarti ya. Ya 21 dan tahun aku yang lalu. nangis bahagia di babak 2. Dan aku nangis sedih di babak kedua karena kita udah menang 3-0. Di babak kedua di Libas 3 sama. Terus ada satu peluang bagus banget Shevchenko. di depan gawang dia tendang di Jersey Dudek. kena sama jersey Jersey Dudek. Dudek. Itu momen menyedihkan terus kalah adu penalti sama Dudek yang melakukan gerakan gitu. Oh iya. Tapi di pertandingan kali ini gue melihat seorang Steven Gerrard itu all around player. Jadi Iya. bek kanan, Iya. terus Semuanya pemain-pemain yang digas. pemain yang mungkin levelnya bukannya level papan atas kayak Stevenan kan bek kanan tenang, terus Jimmy Iya. Traore di kiri lo, Vladimir Smisser lawan Andrea Pirlo, Gattuso, Kakak, Hernan Crespo saat itu 3-0 jadi 3 sama walaupun di 2 tahun satu dibalas ya. Yes, 2007. 2007 kita balas dan itu adalah piala terakhir Milan untuk Liga Champions. Enggak, saya nggak ngecek lo ya. Yang emang fakta, enggak, kok, fakta. Itu mah fakta. Tapi Kita sejelek itu aja trofi terbanyak champion di Italia. Ya nomor 7 ya. Iya, 7, dapat 7. saya 6. Lah masih ternyata masih lebih jelek. Tapi kan ini akan tayang ya UK Untold Netflix yang si apa namanya ini Liverpool udah nonton ya? Yang Liverpool udah Udah nonton. keluar ya? Udah, dan ini gara-gara ini kalau ke Istanbul kan kemarin perayaannya si Aston Villa. Iya, Aston Villa juara. Ya. Terus sama stadion kan pas ke San Siro. Kalau habis ke San Siro terus nonton IPL itu stadionnya bumi dan langit. Betul. San Siro itu kalau di Inggris kayak stadion divisi 4. Klasik sekali kan, zaman dulu banget kan. WC-nya kemproh. Iya, betul. Naiknya nggak pakai lift, Yes. jalan belok-belok. Dan itu tuh di sana ada satu kan ada yang jadi khas di San Siro itu adalah tiang Yang muter itu kan? Iya, empat pilar tiang di sudut-sudut. Nah itu untuk tim supporter tamu itu satu tiang itu khusus mereka.
Jadi kalau keluar tuh supporter tamu di situ aja kelilingnya. Kita supporter lain datang ke situ hanya untuk memaki mereka yang lagi jalan. Itu betul itu. Iya, untuk Iya, jadi kita tuh Yang cuma Napoli kemarin aku maki-makiin supporter lawan tuh tapi di situ aja. Terus pintu gerbangnya sendiri, mereka tuh turun dari situ langsung naik bis langsung pergi. Jadi benar-benar Ada nggak jalurnya, ketemu. ya. Nggak ketemu sama sekali sama supporter. Itu deh. Emang udah diatur ya alurnya ya. manajemen resiko yang bagus. Dan di mana-mana di stadion lucunya pasti ada yang jual kebab. Karena itu makanan paling gampang. Pentol ada yang jualan pentol nggak? Adanya kebab. Kebab ya. Kebab, ayo ngomong apa lagi? Kalau di Indonesia semua Pentol. Jadi pentolnya di Inggris dan Kebab. Eropa Bener itu itu. adalah kebab. Kebab, betul. Kopi gede loh kan. Kebabnya gede-gede. Kebab! Tapi yang memang San Siro tuh gede banget. seserem itu sih. Tapi murah Sama. dok kebabnya dok. Murah. Nah, sama nonton di Italia itu murah banget. Ya, Murah betul. banget. Hamin 1 masih bisa dapat tiket itu harga mendekati retail. Jadi retail nonton di Italia itu per nonton bisa 600.000 sampai 1,5 1 juta. jutaan. Oke, masih masuk akal lah Tapi ya. Hamin 2 kemarin big match AC Milan Napoli. Iya. Itu aku nonton Hamin 2 beli tiket masih 2,2. Betul. Oh, masih masuk akal ya. Masih. Masih Jadi masuk kalau akal. mau nonton bola enak luar negeri itu sebenarnya Italia. Italia. Oh, tapi katanya banyak copetnya di sana. Perancis banyak copet. Prancis. Semua negara Eropa juga back copet. Italia itu kayak Indonesia ramah, berisik kalau ngomong, kalau makan hobi nongkrong. Ya. suka kopi ngobrol. sama Budaya nongkrong mereka. Pulang sama abis kerja makan nongkrong. bawanya semua orang Italia bawanya pengen dessert. Sebenarnya yang dessert seru mulu. tuh Como tuh nonton pinggirnya danau. Iya, iya. Orang kaya itu. Ya itu emang orang Daerah kaya. orang Memang kaya. Como tuh ternyata timnya rata-rata punya hotel. Dan sekarang orang-orang Como bangga sama orang Indonesia. Iya, selalu Karena kota mereka sekarang menjadi kota sepak bola yang mana pendanaannya tuh orang Indonesia. Tuh. Luar Terima biasa. kasih. Como. Tapi Italia itu memang menurutku kalau mau nonton pertama tuh Italia. Habis itu setelah terbiasa siap dengan harga baru Inggris. Baru ke Inggris. Tapi Ya. visanya susah Inggris. Inggris bisa susah memang. Ya. Tapi dibandingin Amerika lebih gampang Inggris. Inggris beberapa Inggris. Makanya kalau bisa tuh pas mau ke Inggris jangan langsung dadakan ke Inggris. Kita ke Italia dulu karena Italia gampang. Sama kalau Jerman, nah itu agak hati-hati. Kenapa? Ya di bagian turis saja. Nanti off the record Oke, itu. off the record, oke. Itu off the record. Kenapa Jerman Oke. agak hati-hati kalau mau nonton bola di sana? Oh, yang banyak coba itu Spanyol. Spanyol. Spanyol oke. Saya pas gue di Madrid gue nggak Karena makan 4 Spanyol terus. itu kan separuh nyolong. Iya. Awas, banget coy. Awas. Seperti juga Fimides, apakah mau menyolong momen untuk ngasih tahu ultra momen kalian Jangan dekat lagi coy. Man of the words. tentang Liverpool atau Inggris? Silakan untuk Ada yang mau bertanya? Ada yang mau ada, bertanya? ada yang mau menyolong momen masuk? Ah ini ada. Nah, ini ada nih, ada nih. Silakan. Nama. Cek. Halo, nama saya Gary. Mau Bukan. Gary Dari Lineker. siputnya SpongeBob. Gary Lineker. Gini sebutan. Mau nanya ke Dokter Tirta aja. Kan udah beberapa minggu kemarin habis dari luar negeri ya nonton bola. Ada nggak budaya supporter lokal di sana yang sekiranya hal-hal baik yang bisa dibawa atau Dokter Tirta bagiin buat supporter-supporter tim lokal di Indonesia? Itu aja. Positif, hal Positif. 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 Untuk kemajuan sepak bola kita. Apa ya? Sulit ya dibandingin Untuk ngobatin kemajuan orang. sepak bola kita. Salah satunya Ya, hukuman. buat- Oh itu, jadi supporter itu mau di negara mana aja sebenarnya sama. Ya. Nah, sementara kalau di Twitter, sorry aku Ya, nggak kan nggak apa-apa. di Twitter sama di Threads itu kan banyak banyak akun-akun yang bilangnya bahwa supporter di Eropa tuh lebih better dari kita. Oke. Ternyata sebenarnya 11-12. Oke. Kelakuan supporter tuh di mana-mana sama. Bahkan yang kemarin Glasgow Celtic juara, Iya. musuh sama polisi. Iya. Terus yang pas Slavia Praha, derby sama Sparta, Oh iya, dia betul, pitch invading sampai ditunda. Iya, pertandingan. Jadi sebenarnya sama aja. Pembedanya adalah mereka petugas keamanannya itu rapi. Nggak ada yang pakai gas air mata. Jadi mereka tuh bertingkat. Ada Sama ini kan. steward. Steward, oke. Steward. Jadi stewardnya pun ada level. Steward yang ngawasi supporter di bawah. Steward yang jaga dari luar. Yang jaga masuknya tuh harus pakai NFC. Jadi nggak pakai barcode, pakai NFC Apple atau Android itu loh. Terus habis itu di dalam ada steward yang membatasi away Ya. sama home. Terus di luar tuh polisi. Polisinya cuma bawa gun taser yang buat nyetrum Ya. atau pentungan. Naik kuda itu ya, Dok? Sama polisi berkuda. Sama yang terakhir polisi anti huru-hara. Polisi anti huru-hara itu biasanya keluar kalau sudah ada konflik. Dia Oke. bawa yang tameng. Tameng. Tapi nggak sampai Digunakan. nggak jarang banget gunain kecuali yang Glasgow kemarin. Kecuali sudah mengarah ke kerusuhan. Anarki. Iya, biasanya yang kalau udah ada kuda tuh udah serem kita. Oh, udah standarnya. Polisi udah yang naik ini ya. kuda itu polisinya resek.
Oh, mukul-mukul gitu ya. Galak banget. Polisi yang naik kuda itu polisinya rese banget karena galak banget. Tapi kan Inggris melakukan hal itu karena mereka punya pengalaman buruk soal hooligan kan. Iya. Tahun 80 sama 90-an awal. Ya, Heysel terutama. Sampai mereka pemain. Oh, sama Sheffield Hillsborough. Tragedi Hillsborough itu di Sheffield Wednesday. Iya. Itu stadion legendaris harus nonton. Jadi ya itu pembedanya. Harapannya sih kalau mau nonton bola di Indonesia, ya harapannya UE itu bisa ketemu dan kita tuh panpelnya sudah harus bertingkat seperti Siap, Inggris. iya. Dan di Italia juga gitu ada Manajemen risiko tadi ya, Dok. Iya, karena kita nggak akan bisa mencegah. Kalau ada orang main bola terus away-nya karena takut konflik terus dilempar keluar, ya sama aja kita nggak akan bisa memanfaatkan industri. Terus sama UMKM-nya jalan semua. Setiap main bola itu kafe laku, jersey laku, hotel full, makanan-makanan kebab, ayam tuh laku. Semuanya tuh laku gitu. Jadi berputar ekonominya. Gitu. Oke, ada satu lagi mau nanya sama Dr. Tirta, silakan. Satu lagi. Habis lah inilah. Oke. Halo, saya Rama. Saya siapa, memiliki Rama. 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 Mencengkengan muka ya. Iya. Saya memiliki 3 pertanyaan untuk Dokter Kebanyakan. Satu. Boleh 1 atau 3? Satu. aja. Pilih 1 apa 3? Tiga itu golnya MU ke Liverpool. Iya, nggak apa-apa, kalah saya. Oke. Pertanyaannya mengenai tadi kan kita bahas perihal tentang kerusuhan antar supporter. Iya. Di sana banyak penusukan dan sebagainya. Pertanyaannya bagaimana sih respon atau sanksi dari negara atau klub lokal itu sendiri mengenai kejadian tersebut, terlepas kita juga supporter yang ingin mencintai sepak bola tanpa kekhawatiran. Bagus banget pertanyaan Rama. Thank Udah you. 1 untuk semua itu. Itu pasti dari Gemini sama ChatGPT. Cloud sekarang pakai cloud ya. Jadi jawabannya sanksinya tuh berat sekali. Berat, Mas. Jadi di sana itu sanksinya bisa supporter itu di sana lebih takut tidak bisa nonton bola seumur hidup daripada masuk bui. Paling berat malah itu hukumannya. Ya, Dok. mereka tuh rata-rata takutnya adalah nggak bisa nonton bola lagi seumur hidup, Ya. di blacklist. Terus kedua tahanan rumah. Terus yang ketiga ya bisa dibui. Terus yang terakhir ya penjara lama banget kalau ada attempted murder. Dan yang penusukan ini karena terkait dengan konflik imigran gitu. Jadi ya agak konflik yang tidak mungkin Indonesia alami itu. Ya. Jadi di sana itu sangat tidak bisa menerima toleransi sebenarnya. Makanya kehadiran Mo Salah di Liverpool itu sebenarnya bukan hanya sebagai pemain bola. Dan memang betul bagi Liverpool itu kemarin pas Jumatan rame. Jadi memang bagi orang Muslim, Mo Salah itu menurunkan Islamophobia di sana. Oke. Nah pas Mo Salah pergi itu memang betul narasinya sudah berbeda. Jadi ya di sana kriminalitasnya itu adalah politiknya nyampur ke bola, rasial nyampur ke bola, imigran non imigran. Nah yang bisa kita ambil di Indonesia ya sebenarnya asalkan peraturannya tegas. Yes. Dan kita harus komit bahwa ya klub bola itu adalah warisan kota. Makanya relate gitu loh di sana. Relate. Kenapa mereka bela Leeds mati-matian? Karena Leeds sama Manchester itu dulu konflik soal industri, persaingan tekstil gitu. Nah kalau di Indonesia tiba-tiba kota ini dibeli terus pindah, ya warisannya hilang itu. Sudah nggak akan ada supporternya lagi. Jadi ya nggak ada relasinya, ngapain kita dukung itu, orang nggak ada alasannya di kota gitu. Kalau mereka tuh ada alasan yang jelas kenapa mereka harus seperti itu. Newcastle Sunderland yang paling aku soroti karena mereka pegawai kapal. Jadi ya mereka membela Newcastle tuh karena dulu beda perusahaan. Sampai sekarang pun mereka akan membenci itu. Karena Newcastle dilewati sungai Tyne, satunya dilewati sungai Wear. Dan mereka kalau ketemu ya gelut. Karena mereka konfliknya udah antar kota, warisan dan budaya. Beda sama banget di sini. Nah Indonesia yang warisan budaya kalau nggak dicek, Viking, Persib, Persija, PSS, Persebaya, Arema. Iya itu warisan, harusnya seperti itu. Klub bola tuh harusnya warisan kota, jangan dipindah-pindah terus. Dan konflik antar supporter tuh inevitable. Mau kamu cari sampai Praha bisa, kecuali yang di Amerika. Ya, kalau Nah, itu beda culture emang. Ya. Kecuali di Laos. Kenapa? Karena tidak ada yang nonton. Sama ya itu tadi tergantung negara dan daerahnya. Sama kayak kemarin aku bilang tadi negara yang secara supporter Jangan bagus bikin tahu tuh gue lagi nahan berak nih ya. Jepang tuh salah satu budaya olahraga yang sepak bolanya banyak diminati tapi supporternya bisa damai. Oke. Orang Jepang tuh tertibnya udah merasuk ke dalam jiwa kayaknya. Betul. Sama ini yang mungkin terjadi ya Dok, di luar aku nggak tahu pernah atau tidak. Biasanya supporter-supporter itu melakukan kerusuhan tapi tidak merusak fasilitas stadion. Oh iya, nggak pernah, betul, nggak pernah rusak fasilitas stadion. Tapi itu mukul kursi kan sebenarnya bisa rusak. tapi juga kan ya. Enggak ada mukul kursi, suruh ganti, dendanya gede. Jadi kalau away ngerusak itu dendanya gede. Silakan. Duluan deh. Ya dia mau berak. Nggak apa-apa, aman-aman. Dendanya gede banget. Jadi kalau ngerusak ngising. Matiin. Kalau ngerusak itu dendanya gede. Nah, itu yang mungkin mulai diterapkan. Kayak kemarin
speech evading itu bisa dilarang seumur hidup tanpa W. Tanpa W. Ya itu maksudku yang mungkin secara apa ya? Secara klub dan supporter itu kayak punya rivalitas yang tinggi. Misalnya di Indonesia punya rivalitas tinggi semua segala macam, silakan, nggak apa-apa adu can apa semua segala macam silakan. Tapi ketika timmu kalah, ketika timmu gagal semua segala macam, fasilitasnya jangan dirusak. Nah, itu betul. Karena itu malah membuat jadi pandangan kita tuh jadi buruk gitu. Kayak kan ini fasilitas dibangun untuk kemajuan timmu. Kalau seandainya ini kau rusak, kan timmu yang harusnya biayanya untuk persiapan tim ini malah dialihkan untuk perbaikan stadion lagi semua segala macam. Ini aku bukan bicara tentang kemarin kerusuhan di Stadion Lukas NMB ya. Bukan cuman itu. Ada banyak. Gresik pada saat itu ketika gagal juga stadionnya baru dibenerin, dihancurin. Kayak begitu tuh. Itu yang harus mulai dimengerti bahwasannya sepak bola ini milik kita semua dan harus kita jaga rivalitasnya. Dan jarang yang rusak stadion. Nggak pernah aku lihat. Event itu kemarin aku nonton Milan Napoli. Ya. Itu kan keras banget ya. Pas Napoli keluar, ya udah gelutnya di luar stadion. Di luar, nggak betul. pernah di San Siro-nya. Di San Siro-nya. Mereka tidak mau merusak fasilitas itu karena mereka tahu bahwasannya kalau ini merusak, ini merugikan tim. Dan dirinya sendiri karena dendanya mahal banget. Betul. Kalau di luar kan itu udah nggak ada urusan sama klub dan lain-lain. Urusan kan. mereka masing-masing. Mungkin di Indonesia hukumannya bisa nggak harus mirip dengan di luar negeri ya, menyesuaikan saja yang bikin jerah itu apa. Ya itu harus dicari tahu dan harus koordinasi sama klubnya masing-masing. Oh sama kalau konvoy, ini kan Arsenal konvoy. Konvoy itu biasa mereka kalau udah Koordinasi sama pemerintahnya dan pemerintahnya tuh support. Itu pas konvoy ya udah support. Bedanya di situ kayak London ini kan Arsenal juara. Itu Arsenal sudah nyuratin si wali kota London, Travel for London TFL, itu sudah dikoordinasikan kemungkinan tram akan rame. Sampai akhirnya kok kayak Liverpool aja kalau kita nonton ke Anfield itu ada bus khusus coy di terminal, bus jurusan 926 untuk ke Anfield. Ke Anfield langsung ya. Ke Old Trafford ada bus jurusan 30 ke Old Trafford. Jadi disupport coy sama pemerintahnya. Biar kamu naik ini aja. Away jangan ke sini, away ke sini. Itu disupport. Sudah tertata rapi. Benar-benar konvoynya tuh sudah terpusat di satu tempat kayak di Milan tuh ada di Duomo. Jadi Duomo. siapapun itu kalau Inter juara ya di situ, Silakan, kalau merayakan. Milan juara ya di situ, perayaannya semua segala macam kayak begitu. Jadi kita harap kita bisa melakukan itu juga tuh kayak misalnya Bandung nih besok Konvoy. kalau seandainya dia bisa juara untuk ketiga kalinya. Hat-trick ya? Konvoy silakan konvoy kayak berpusat di mana Gedung Sate misalnya gitu tuh. Silakan nggak apa-apa. Dan kalau bisa juga warga-warga yang ada di situ support. Dan yang melakukan konvoy jangan melakukan kerusuhan, Violence keributan, tuh jangan. gitu-gitu tuh. Soalnya sayang aja kan kemenangan, juara itu dirusak sama hal-hal yang nggak penting di luar sepak bola. Benar. Ada bedanya kok konvoy yang di London ini sama yang konvoy di Glasgow. Yang parah tuh yang kemarin di Glasgow. Yang Glasgow ya. Yang Glasgow tuh soalnya sampai violence dan menciderai banyak orang sama toko. Tapi kalau yang sampai riot lah. Tapi kalau yang di London tuh sampai semua toko ikut merayakan. Sampai buat menu makanan khusus Arsenal. Padahal dia di London Central. Jadi menurutku ya koordinasi sama kesadaran supporter bahwa kalau konvoy ya jangan sampai melakukan violence lah, kekerasan, apalagi ngerusak tuh jangan. Yang rayain aja, warga akan ngerti. Itu sih, benar-benar. pelajar aja. Merayakan dengan positif ya, seperti yang akan saya lakukan setelah ini saya juga akan Meradepo. merayakan. Meradepo tuh namanya. Yes. Merayakan dengan positif. Meradepo. Aku pakai Muk Trivia biar clear untuk menghibur kalian. Ini ada apa kali ini Mas Mukti? Saya sudah menyiapkan beberapa Ini menyambut nama-nama unik pada menyambut episode kali ini. kembalinya Dokter Tirta nih. Dokter Tirta, Kali ini tentang apa? spesial tentang pemain-pemain yang pertama ya. Ini agak random tapi pemain pertama yang akan saya sebutkan namanya ini temanya masuk sama Dokter Tirta. Oke. Apa nih? Yaitu pemain bola luar negeri yang namanya itu Jawa banget. Nah, Jawa banget. Jawa Raiku banget, Cino, oke. jenenge. Jadi ada pemain dari lahirnya di Prancis, posisinya kiper, timnya di Kamak, EKAMAX. Apa? Bacanya apa? EKAMAX. X. XA Itu obat tidur Mas Sanak. Tapi Bukan. nama klubnya tuh EKAMAX gitu Obat ya. tidur itu Mas. Umurnya 32 tahun dan Dia bernama siapa? namanya Jawa banget nih. Sepertinya orang tuanya tuh rumahnya deket rumahnya Denny Caknan. Karena pemain ini namanya adalah Anthony Ngawi. Beneran namanya Ngawi dong. Antoni Mosingawi. Anthony Mosingawi ya kan main di Samax.
Beda M sama N doang sih Dok emang. Heeh. Anthony Ngawi. Uyuy jenenge Ngawi. Ngawi. Anthony Mosi Ngawi. Selanjutnya pemain ini juga lebih Jawa lagi dari Anthony Ngawi. Lebih Jawa lagi. Lebih Jawa lagi. Dia bermain di Anthony Boyolali. Rai Batang, Michael Batang, John Batang, Bukan. William Batang. Bukan. Dia bermain di mana? Dia bermain di Sudan Selatan. Sudan Selatan. Sudan Sulsel. Selatan. Sulsel. Dan Selatan. Umurnya 21 tahun. 21 tahun. Berposisi sebagai left winger. Left winger bermain di klub. Klubnya namanya FC Lewuri 91B. Kayak alamat ya. Alamat ya. Nama pemain ini adalah Paul Jawa. Oh iya. Iya, Paul Jawa. Ini kayaknya bener-bener bapaknya pernah tinggal di Jawa. Iya. Iya sih. South Sudan kan negara baru kan? Iya, kan kemarin basketnya bagus ya, masuk Olimpiade. SSD kan, South Sudan. Lanjut gitu. lagi, lanjut lagi. Ini selanjutnya pemain ini FC juga Flori 91B. Alamat sih memang. Iya itu sebenarnya. selanjutnya pemain ini juga ada unsur Jawa-Jawanya. Tapi ini unsur bahasa Jawa di nama pemain ini. Unsur bahasa Jawa. Bahasa Jawa. Bermain di Monaco, usia Monaco. 21 tahun. AS Monaco. Monaco. Asal Asal Prancis. Oke. Babang Lodeng. Bukan. Namanya adalah Ethan Diop. Dian. Ngomongnya Ian. Aris dikit. Edian Diop. Edian Diop. Le maca ngono coy. Edian Diop. Jawa, Jawa, Jawa. Ya. jenengnya Edan Diop. Kapan-kapan buat trivia yang ada pisuhannya, Pak. Udah beberapa. Pemain Malaysia tuh. Oh, malah sih. Ada pemain Malaysia. Babang. Aduh nama. Terus di nomor punggungnya namanya. Takol. Dulu kan Asun Cao ya ada kan. Asun. Asun Cao Brazil. Asunsao Roma. Asun Cao. Asun Cao tapi Asu. Terus Jadi, Dokter Tirta, setelah ini apa yang akan dilakukan Oke. ke depannya? Apakah mau maraton stadion lagi, Oke. maraton lagi, atau mau tur stadion lagi? Oke. Atau cari uang yang keras. Kalau saya sih fokus cari uang terus untuk ke tour stadion lagi. Jadi rencana tuh nanti ada Copenhagen Super Half Marathon, jadi lari 21 kilo di Copenhagen. ya. Kapan tuh Dok? Itu September akhir. Oh, Sekalian? nanti tur di Denmark sama Inggris lagi. Nice. Tapi Nice, finishingnya aku nice. tetap aku masih pengen nonton Como. Kalau kemarin kan baru visit stadion Como-nya. Aku belum pernah nonton Belum Como-nya. nonton Como. pertandingan. Berarti kalau misalnya Septemberan itu sudah mulai musim baru? Ya, Sudah mulai lumayan musim lama baru. lah deh. Jadi ke Inggris sama ke Europe lagi. Ke Inggris, ke Paris, ke Jerman. Nggak. So pasti kau Paris nggak Paris? Paris nggak menarik. Pak itu ya. Secara Iya. Iya. Komproh ya Pak. iya sama Jorok banget ya. sama itu menurutku sepak bolanya tuh bukan negara yang yuk kita ke sana untuk nonton bola yuk gitu. Iya, Kayak bukan Spanyol negara. sih, Spanyol masih boleh. Aku tahu di sana itu itu ya apa? Copet. Jorok, gelut, Iya, pembunuhan, iya. Bulgari, Madrid Dok. mahal. Ah ini tiket termahal tuh masih Real Madrid. Oh, resellernya nggak ngotak. Iya, Emang kemarin- mahal. kemarin- Wah, tiket termurah aja bisa 9 coy. Nah, Iya. gua kemarin yang Champions lawan City itu dapat tribunnya atas banget. Ujung tapi nontonnya jelas karena stadion modern kan, jadi Iya. jelas. Tapi harganya 13,5. 13,5. mahal. Tiket mahal tuh Real Madrid. Mahal banget. Ih, kalau misalnya Dokter Tirta tuh lari sambil nonton bola tuh berarti Dokter Tirta bisa punya banyak pengalaman nonton bola sekalian lari. Misalnya ada Berlin Marathon, Biasa Berlin. Boston, Tokyo Marathon. Tokyo Marathon, Capton Marathon dikejar cetak sampai. Ada di. Captain Marathon. Ya, itu ada sih di. Ada kan? Gue ya Captain Marathon di South. Kamu daftar itu? Daftar aku. South Africa? Iya hadiahnya. Capton. Iya hadiahnya Puma di situ. Puma beneran ya? Puma beneran ya? Bawa Puma. Kayak apa piaraan? Menang di mana kamu? Gonyok. Kamu menang di mana? Captain Marathon. Terima kasih kepada Oki Rengga yang sudah membangun Ini sepak bola dedikasi sejak top dini. Tepuk tangan dulu buat Oki Rengga. Mewakili kota. Terima Man of the kasih match. juga buat Muktintut dan juga Lord Cipeng. Anda selatan kota biadab. Sang pengelana sepak bola yang mengelilingi Inggris. Nanti dia akan ke kota Inggris lagi. Kita doakan semoga niatannya untuk menyambangi sebuah pertandingan dan stadion yang ada di Inggris Amin. bisa terwujud. Amin. Terima kasih juga kepada sponsor tercinta kita,
Clear dan juga Vivin Edes yang sudah hadir. Saya Aditya Harlan pamit. Saya David Jinola pamit. Dan kamu? Saya Darboy Gang. Darboy. Masa aku pemain bola, ini penyanyi. Dan tepuk tangan saya lagi buat Lord Cipeng. Terima kasih Vivin Edes yang ada di studio. Kita ketemu lagi di episode selanjutnya. Bye. Sampai jumpa di Speak Bola Biar Clear.